Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masitun Nur Aini. Saya dari Universitas Primagraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manfaat manajemen informasi teknologi di UMKM. Nah, yang pertama, di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang akan saya bahas. Sini ya. Saat ini teknologi informasi merupakan salah satu teknologi terpenting yang harus ada dalam lingkungan bisnis. Nah, dengan teknologi informasi menawarkan peluang bagi perusahaan yang berhasil memanfaatkan keuntungan yang ditawarkannya. Hal ini menghadirkan tantangan terhadap ketika harus mengelolanya dan mengidentifikasi manfaat dan kontribusinya terhadap hal perusahaan, karena hal ini perlu dilakukan dalam organisasi pada usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini membahas manfaat teknologi informasi pada manajemen yang lebih baik di usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana manfaat penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi pengelolaan usaha mikro. Nah, di sini kecil dan menengah atau tidaknya, atau dengan kata lain, apakah penggunaan teknologi informasi mengarah pada pengelolaan yang lebih baik di industri kecil dan menengah atau tidak. Kontribusi dari penelitian adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang dimensi penggunaan teknologi informasi seperti hubungan antara usaha mikro, kecil dan menengah teknologi informasi. Saat ini di dunia bisnis terjadi perubahan dengan kecepatan yang lebih cepat. Secara umum, teknologi baru berdampak besar pada semua aspek kehidupan dan masyarakat global serta ekonomi yang sedang mengalami transformasi mendasar. Teknologi internet yang sering diaplikasikan dalam bentuk basis web semakin lama semakin dikembangkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan. Nah, teknologi juga bisa berkembang karena terdapat proses pengelolaan dan menjadi informasi. Data merupakan aset terbesar dari setiap organisasi bisnis. Nah, dan pemeliharaan pengelolaan data menjadi informasi. Data merupakan aset terbesar dari setiap organisasi bisnis, dan pemeliharaannya, data yang tepat adalah perhatian utama setiap organisasi. Masyarakat saat ini berubah dan menjadi masyarakat berpengetahuan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi hal yang biasa dalam semua aspek kehidupan. Ini lebih bergantung pada teknologi baru. Dengan ekonomi baru atau ekonomi pengetahuan, di mana pengetahuan dan informasi sangat penting dan merupakan faktor kunci produksi. Dengan adanya teknologi informasi ini mudah akses. Dalam hal ini, ide, proses, pengetahuan, dan informasi menjadi bagian perdagangan yang tumbuh dalam ekonomi pengetahuan. Berkaitan dengan teknologi, maka usaha mikro kecil dan menengah sebagai tumbuh dalam ekonomi pengetahuan, bentuk usaha perlu melakukan transformasi ke bisnis digital. Usaha mikro kecil dan menengah adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Umumnya usaha kecil dan menengah untuk bisa bersaing dalam pemasaran usaha maka perlu mengadaptasi proses bisnis menjadi bagian dari internet. Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai harapan berkembang dan ukurannya bisa meningkat. UMKM akan terus menjadi usaha bisnis yang produktif dengan mengetahui bagaimana memanfaatkan peluang pasar di era globalisasi dengan ciri kebanyakan berbentuk bisnis digital. Perkembangan teknologi informasi. Secara global, teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi banyak di negara dunia. Berbagai metode telah digunakan untuk menilai dampak teknologi informasi pada industri kecil dan menengah. Teknologi informasi sebagai penggunaan informasi vokal, gambar, tekstual, dan numerik dengan menggunakan peralatan berbasis mikro sampai elektronik. Dalam komputasi dan telekomunikasi, hal ini jelas membawa keuntungan penyampaian informasi melalui sarana teknologi. Karena ini jelas membawa keuntungan penyampaian informasi melalui secara teknologi, karena hampir semua aspek pekerjaan kantor dapat diselesaikan dengan baik. Penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan layanan pengiriman, komunikasi, dan penjualan barang dan jasa. Dengan demikian, peningkatan kinerja organisasi yang diteliti. Teknologi membantu perusahaan mengubah diri dan mengembangkan bisnis kerja, baik membantu klien yang memulai pertumbuhan atau perubahan besar yang sangat bergantung pada teknologi untuk mengidentifikasi keadaan teknologi informasi
ke masa depan yang optimal, selaras dengan kebutuhan bisnis, dan kemudian bersama-sama mengembangkan cetak biru implementasi. Adapun manfaat teknologi informasi untuk kinerja bisnis, penggunaan teknologi informasi saja tidak menentukan keberhasilan dan kinerja yang baik dari suatu organisasi. Ada driver yang harus diperhatikan, karakteristik pasar di mana organisasi beroperasi harus dipertimbangkan ketika menentukan penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi dan proses mereka. Model, budaya, kebijakan, struktur, dan proses organisasi termasuk evolusinya harus dipertimbangkan saat menggunakan teknologi informasi, baik karena dipengaruhi atau mempengaruhi penggunaannya. Individu menjadi lebih menuntut dan lebih cenderung pada penggunaan teknologi informasi. Situasi ini juga cenderung mempengaruhi sebagian besar karakteristik individu-individu ini sebagai profesional dan konsumen. Teknologi informasi juga tunduk pada dinamika, tekanan dan tanggapan pasar, organisasi, dan individu menuntut agar teknologi dikembangkan dan digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka dan menawarkan inovasi yang diperlukan untuk menciptakan peluang baru. Pada saat yang sama, teknologi informasi menawarkan tingkat fungsionalitas yang tinggi dan sejumlah besar inovasi yang dapat atau tidak dapat dieliminasi oleh organisasi dan individu. Meskipun asimilasi dan penolakan untuk berasimilasi membawa resiko, dinamika ini memungkinkan munculnya lingkungan digital. Adapun manfaat teknologi informasi untuk manajemennya, manfaat teknologi informasi harus dipahami sesuai dengan perspektif, visi, dan nilai yang dimiliki organisasi untuk teknologi ini dan yang menentukan tingkat penggunaan dan inovasi yang ditawarkan oleh pengguna ini. Tantangan bagi perusahaan adalah bagaimana menentukan tingkat transformasi yang akan mereka terima dan apa kontribusinya terhadap kinerja mereka. Nah, tingkat rekayasa ulang bisnis yang dipimpin teknologi informasi mencakup eksploitasi lokal dan proses organisasi tertentu, integrasi internal proses dan area fungsional, perubahan dan desain ulang proses organisasi. Integrasi eksternal dapat pemasok, pelanggan, dan mitra serta perubahan ruang lingkup bisnis yang disebabkan oleh perubahan cara menjalankan proses atau wilayah operasi. Implikasi manfaat teknologi dapat didefinisikan sebagai biaya, produktivitas, fleksibilitas, kualitas, dan inovasi. Manfaat ini dapat dipahami secara yang diberikan teknologi ini kepada organisasinya. Nah, namun sama pentingnya dengan saat ini adalah bagaimana hal itu dimanfaatkan dalam kaitan dengan kinerja bisnis. Manfaat harus ditentukan dan diukur oleh mereka yang meminta teknologi informasi, oleh pengguna akhir yang harus ditekankan bahwa manfaat tersebut harus bermanfaat bagi bisnis dan digunakan khususnya dalam bisnis usaha mikro kecil dan menengah. Ketika perusahaan mengidentifikasi manfaat yang berasal dari penggunaan teknologinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kinerja bisnisnya. Definisi yang jelas tentang strategi perusahaan dan arti kerja untuk semua yang terlibat sangat penting karena menghindari upaya yang dikeluarkan secara mandiri dan yang mungkin tidak menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Untuk memperoleh kinerja yang maksimal adalah masalah penyeimbangan tindakan dan bukan hanya optimalisasi satu variabel saja. Konsep faktor keberhasilan kritis sebagai dasar menyusun metode untuk mendefinisikan informasi manajemen penggunaan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, jika suatu faktor dianggap penting, ia harus mendapat perhatian dan investasi. Yang kedua, jika suatu faktor dianggap kritis dan mendapat perhatian dan investasi, itu harus disertai dengan informasi yang memungkinkan untuk dikendalikan. Tindakan korektif yang diambil dan perbaikan yang dilakukan, balance scorecard tidak dianggap tepat untuk pengendalian strategis karena tidak menyediakan informasi tentangnya. Informasi ini menjadi dasar untuk menciptakan hubungan antara faktor penentu keberhasilan dan perspektif balance scorecard sehingga memungkinkan penerapan strategi. Organisasi perlu mengevaluasi strategi mereka berdasarkan sistem kontrol strategis yang lebih formal ini.
yang menyatukan keunggulan dari kedua model tersebut. Nah, di sini adapun hasil dari pembahasannya mempertimbangkan aspek teknis dan sosial administrasi teknologi informasi dapat diidentifikasikan dukungan manajemen puncak sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan utama administrasi ini. Dukungan oleh manajemen puncak ini harus mencakup partisipasi, keterlibatan gaya manajemen, komunikasi, dukungan, dan komitmennya. Nah, 4 sikap HCO atau Chief Executive Officer dalam kaitan dengan penggunaan teknologi informasi itu ada 4. Nah, yang pertama skeptis atau delegating skeptis. Yang kedua ada dependent manager layanan yang bergantung pada informasi. Yang ketiga terlibat atau pengadopsi langsung. Dan yang keempat ada positif atau terfokus secara positif. Nah, organisasi ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai cara ya, sehingga mencari manfaat operasional dan strategis. Penggunaannya dapat diversifikasikan mulai dari penerapan teknologi ini dalam proses perusahaan tertentu, integrasi internal proses dan area fungsional hingga integrasi eksternal dengan pemasok, pelanggan, dan mitra. Penggunaan infrastruktur informasi publik dan komunikasi untuk melakukan bisnis di lingkungan digital. Nah, manfaat bisnis yang ditawarkan oleh teknologi informasi agar memiliki nilai nyata harus berkontribusi pada kinerja bisnis. Bergantung pada teknologi informasi dalam persepsi atau persepsi pada eksekutif khususnya. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas yaitu manfaat penggunaan teknologi informasi harus memiliki ukuran yang menghubungkannya dengan kinerja bisnis dan memungkinkannya untuk dibenarkan dan terus dievaluasi. Langkah-langkah ini membentuk indikator yang dapat membentuk hubungan langsung atau tidak langsung di antara penggunaan teknologi informasi dan kinerja bisnis. Kinerja bisnis karenanya akan menunjukkan kontribusi pengeluaran dan investasi di bidang teknologi informasi. Meskipun kinerja ini akan selalu dicapai dan ditentukan sebagai fungsi dari variabel-variabel yang mempengaruhinya, yaitu pasar, teknologi, organisasi, dan individu. Kedua instrumen untuk analisis dan kolaborasi strategi dari proses dan penggunaan teknologi informasi dan bisnis saling melengkapi satu sama lain, membentuk unit pasar yang mempertimbangkan usaha dimensi yang relevan secara terpadu untuk keberhasilan administrasi teknologi informasi, dan UMKM menjamin keuntungan tersebut diambil dari manfaat penggunaan teknologi informasi dalam kinerja